Orang-orang itu kenapa kok dengan mudah mengkafirkan orang lain? Karena dia merasa dialah yang paling benar, dialah yang paling Qur'ani, yang paling Islam, yang paling punya hak masuk surga. Kenapa kok bisa begitu? Ada dua kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wa'alah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan membahas persoalan tentang takfiri. Ada beberapa orang Islam yang merasa superior sehingga meremehkan saudaranya yang sesama muslim. Tidak hanya meremehkan, bahkan menganggap imannya tidak sempurna, Islamnya tidak sempurna, sampai kepada kafir, dikafirkan. Saya membayangkan kelompok ini jumlahnya nggak banyak. Kalau tujuan mereka mengkafirkan orang di luar kelompok mereka itu benar, berarti yang masuk surga cuma mereka. Nah, kita-kita ini nggak bisa masuk. Sangat, ini bicara logika, sangat tidak masuk akal. Ya, tapi jangan kaget, karena sebetulnya sejak ditinggal Kanjeng Nabi atau sejak era sahabat, khususnya era Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah ada sebagian orang Islam di masa itu yang mengkafirkan orang Islam yang lain. Nah, tapi persoalan itu ada dua. Kenapa pada saat itu ada sahabat yang mengkafirkan sahabat yang lainnya? Bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya sahabat, tetapi Khalifah Imam Ali sendiri dikafirkan. Pertama, karena mereka memahami Al-Quran melalui takwil yang salah. Yang kedua, karena akar persoalannya persoalan politik. Jadi saya menyimpulkan, kalau hari ini ada orang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain, itu saya yakin ada agenda-agenda politik yang dia yakini, sehingga dia harus mengkafirkan orang Islam yang lain. Karena dulu sudah ada contohnya, ya, yaitu orang-orang yang disebut dengan Khawarij. Orang Khawarij itu, jadi saat itu terjadi persengketaan, perselisihan tentang kepemimpinan antara Khalifah Imam Ali karramallahu wajhah dengan Muawiyah. Maaf. Ya, yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Nah, singkat cerita, kemudian ada yang menawarkan supaya ada tahkim untuk mengakhiri perselisihan itu dengan menggunakan Al-Quran. Sebagian pengikut Imam Ali saat itu, Khalifah Imam Ali, itu nggak setuju. Imam Ali menerima perjanjian damai dengan mereka melalui tahkim. Mereka melarikan diri keluar dari barisan pendukung Khalifah. Tidak hanya keluar, tetapi kemudian mengkafirkan sahabat yang masih mendukung Imam Ali karramallahu wajhah. Jadi satu, persoalan pemahaman teks Al-Quran. Yang kedua, karena memang akarnya persoalan politik. Ya. Nah, mari kita mulai dengan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Di halaman 1064, hadis 6103 dan 6104. Imam Bukhari itu sampai membuat sebuah subjudul, Babu man akfara akhahu bi ghairi ta'wili wa huwa kama qala. Bab khusus tentang bagaimana hukum mengkafirkan orang lain atau saudaranya. Hadis yang pertama, saya kutip belakangnya saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhum. Yang pertama. Hadis yang kedua nomor 6104, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhum. Nah, hadis yang ketiga 6105 itu tidak hanya persoalan mengkafirkan saudara muslim yang lain, tetapi ada perilaku terhadap orang Islam yang lain. Salah satunya adalah wala'nul mu'mini kakotli wa man rama mu'minan bi kufrin fahuwa kakotli. Ya. Hadis yang pertama itu menjelaskan kalau ada orang Islam kemudian memanggil saudaranya yang muslim yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya kafir, maka bisa keduanya. Kalau tuduhannya benar, ya dua-duanya menjadi kafir. Bisa kalau nggak benar, kembali kepada yang menuduh. Nanti saya akan sebutkan hadis lain di dalam Sahih Muslim dan Abu Dawud. Ya, nah hadis yang ketiga menjelaskan, jangankan menuduh saudara mukmin kafir, melaknat saja itu seperti membunuhnya. Melaknat orang yang bersyahadat, yang mengucapkan kalimat tauhid itu seperti membunuh. Termasuk ketika ada yang mengucapkan, mengkafirkan orang lain, itu seperti membunuh. Jika hadis dari Sahih Imam Bukhari. Nah, kemudian mari kita lihat hadis yang senada dengan persoalan itu yang ada di dalam Sahih Muslim. Di dalam Sahih Muslim halaman 47 hadis nomor 216, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Itu yang tadi saya sebutkan. Ya, kalau tidak terbukti, itu yang kafir yang mengatakan kafir. Bahaya kan? Bahaya. Risikonya tinggi. Nah, orang-orang itu kenapa kok dengan mudah mengkafirkan orang lain? Karena dia merasa dialah yang paling benar, dialah yang paling Qur'ani, yang paling Islam, yang paling punya hak masuk surga. Kenapa kok bisa begitu? Ada dua kemungkinan. Mereka punya agenda politik, tapi yang kedua mereka memang salah memahami ajaran agamanya. Orang-orang ini tidak segan-segan atau yang memiliki paham takfiri, mengkafirkan orang lain, itu tidak akan segan-segan untuk membunuh. Karena dianggap sudah kafir, berarti berhak untuk dibunuh. Jadi nyawa itu jadi murah. Gak usah membunuh, itu sudah membunuh sebetulnya. Artinya ketika Kanjeng Nabi mengatakan menuduh kafir itu kalau gak terbukti seperti dia yang kafir, bahkan dia kena hukuman seperti membunuhnya. Itu kan berlipat ganda dosa yang dia harus pikul. Nah, yang kedua, terhadap saudaranya yang mukmin, yang muslim saja dia tega untuk mengkafirkan, apalagi yang tidak seagama. Ya, tidak hanya orang itu dituduh karena dia menganggap memang itu tidak beragama Islam. Pertanyaannya sekarang, apa manfaatnya ketika kita mengatakan kafir kepada saudara kita yang bukan beragama Islam? Yang kedua, itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang munafik di Madinah diajak untuk berperang atau mempertahankan diri, jawaban mereka apa? Seandainya kami tahu cara berperang, kami akan ikut. Artinya nggak mau ikut. Alasannya nggak ngerti cara berperang.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an ayat Ali Imran ayat 167. Allah sendiri memberi label kepada orang-orang itu hum aqrabu. Saya daripada keliru. Hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Al-Quran sendiri memberi label kepada mereka tidak langsung sebagai kafir. Hari itu ketika mereka menolak untuk berperang, itu lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Allah yang memiliki hak untuk menvonis kafir atau tidaknya seseorang, tidak langsung memberikan vonis seperti itu. Kalau kita menvonis, berarti mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kanjeng Nabi dengan tegas mengatakan, jaga lisan kita, sikap kita. Kalau sekarang mungkin tidak hanya lisan, jari-jari kita yang senang menfitnah orang lewat medsos, lewat HP, ya. Sebagai sebuah analogi, jaga lisan kita dari ucapan yang tidak menyenangkan kepada orang saudara kita yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hati loh. Ya. Apalagi kepada orang NU yang senang mengucapkan la ilaha illallah karena senang tahlil. Ya. Yang senang dapat berkahnya orang tahlil itu tidak hanya orang NU, yang tidak NU pun kalau mau datang dapat ikut berkahnya itu. Berkah itu berkat. Ya. Fisiknya adalah berkat, barokahnya pahala doa. Wala tukafirhu, kata Rasulullah SAW, jangan engkau mengkafirkan mereka karena dosa yang mereka lakukan. Jadi artinya apa? Sekalipun saudara kita itu memiliki dosa, jelas-jelas itu berdosa, kita dilarang untuk mengkafirkan. Wala tukhrijhu minal Islam bi'amalin. Juga jangan keluarkan dia dari Islam karena amal perbuatan yang salah, yang keliru, yang berdosa. Nggak boleh mengkafirkan, nggak boleh menganggapnya sudah tidak lagi Muslim. Bahaya paham seperti ini. Satu, jelas bertentangan dengan Al-Quran. Kedua, bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, potensi terjadinya disharmoni, intoleransi, radikalisme, terorisme, dan seterusnya berawal dari paham takfir ini. Tidak segan-segan dia untuk ngebom gereja. Tidak segan-segan untuk membunuh orang yang tidak beragama Islam. Nah, insya Allah nanti minggu depan saya akan jelaskan bagaimana hukumnya menjaga tempat ibadah agama lain. Kalau Natalan kan seneng bangser jaga gereja-gereja itu. Ya, menjaga, saya akan jelaskan sedikit, menjaga tempat ibadah orang lain itu sunnah. Jaga keamanan mereka adalah perintah Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi memenangkan perang Khaibar, orang-orang Nasrani yang ada di tempat itu tetap diberikan hak untuk melaksanakan ibadahnya. Dan umat Islam dilarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Keamanan dan keselamatan mereka menjadi kunci bagi kemajuan Islam. Itu adalah akhlak Islam. Mudah-mudahan kita tidak terbawa arus, tidak terjebak dalam paham-paham yang akan merugikan diri kita sendiri. Sebesar apapun amal kita, kalau kita sudah masuk ke dalam kelompok Khawarij, tidak ada arti. Orang-orang Khawarij itu jangan dikira orang-orang yang tidak ahli ibadah, tekun ibadah, lebih tekun daripada Anda semua. Ya, siangnya puasa, malamnya tahajud.
Ya, kalau Anda kan siangnya belum tentu puasa. Berangkat ke kampus saja belum tentu. Ya, kuliah saja izin, pamit, tekun. Tapi nggak ada artinya semua. Insya Allah nanti kita akan lebih mendalami tentang persoalan-persoalan tentang yang berhubungan dengan sesama umat manusia, dengan Muslim, dengan non-Muslim. Ya, karena kita hidup di dalam sebuah masyarakat seperti Kanjeng Nabi dulu. Tidak semua orang Madinah itu Islam. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Yang Nasrani dan Yahudi juga banyak sektenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.